نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ithafus Sajid bi majmu'atin minal adabil muhimma fil masajid. Kita masuk pada bab suwarun min ijlalis salaf lil ilmi fil masjid wa ghairihi. Suwar, gambaran-gambaran atau bentuk-bentuk dari pemuliaan salaf terhadap ilmu di masjid dan selainnya. Maksud dari bab ini merupakan sesuatu yang layak dimuliakan, sesuatu yang layak kita beradab padanya, yaitu beradab terhadap ilmu. Seorang talibul ilmi, seorang santri sangat-sangat selayaknya dan sangat-sangat berhak, wajib untuk beradab terhadap ilmu. Terlebih lagi ilmu tersebut dipelajari di masjid. Kita baca contoh gambaran-gambaran para ulama salaf, bagaimana mereka memuliakan ilmu ketika berada di masjid. Laqad kana salafuna salih qudwatan hasanatan fil adab. Sungguh para salafuna salih adalah qudwatan hasanah, merupakan teladan yang baik dalam bab adab, wa husnil akhlaq, wa ilaika ba'dhan min akhbarihim fi dzalik. Sungguh para salafun salih, para pendahulu kita dari kalangan orang-orang yang saleh adalah qudwah hasanah, teladan yang baik dalam bab adab dan dalam bab akhlak yang bagus. Tidak diragukan lagi ya ikhwah, ya tullabul ilm, para salaf mereka dalam bab adab ini adalah teladan bagi kita semua. Para salaf dalam bab adab adalah qudwah, panutan bagi kita semua. Itu tidak diragukan lagi. Mereka adalah orang-orang yang layak kita contoh, layak kita jadikan panutan dalam bab adab dan dalam bab akhlak. Ini ada beberapa contoh tentang kehidupan mereka. Qala Tawus ibnu Kaisan rahimahullahu ta'ala, berkata Tawus bin Kaisan rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, minas sunnah ayyuwaqqar al-alimu, termasuk bagian dari sunnah seorang alim tersebut harus dimuliakan. Bagian dari sunnah seorang guru harus dimuliakan. Sehingga dalam bab ini bisa kita ambil faedah, bagian dari syariat, bagian dari agama Islam. Orang yang berilmu, baik dia gurunya antum atau dia bukan gurunya antum, jika dia adalah orang yang berilmu, orang yang membawa ilmu,
dari kalangan para ulama, dari kalangan ustadznya antum, maka merupakan bagian syariat, bagian dari agama Islam. Orang tersebut harus ditauqir, harus dihormati dan dimuliakan. Hormati kedudukannya, jaga namanya, jaga wibawanya. Ini selayaknya yang harus dilakukan oleh seorang talibul ilmi. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, antum lihat bagaimana dalam kisah ini bentuk pemuliaan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang berilmu. Ru'ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya'khudhu birikabi Ubay ibni Ka'ab. Pernah suatu hari Abdullah ibnu Abbas dilihat sedang memegang tali kekang kendaraan Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab sedang naik kendaraan. Zaman dahulu kalau nggak onta, keledai atau kuda, sedang naik kendaraan seperti itu. Kemudian Abdullah bin Abbas memegang tali kekangnya. Berada di mana Abdullah bin Abbas ini? Berarti di bawah atau? Iya enggak? Ubay bin Ka'ab berada di atas kendaraan. Faqila lahu, anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'khudhu birikabi rajulin minal ansar. Wahai Abdullah bin Abbas, engkau ini adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Abdullah bin Abbas secara nasab sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah sepupunya Rasulullah SAW. Dari sisi kesukuan, beliau berasal dari kabilah yang mulia, dari bangsa Arab. Kabilah apa? Quraisy. Beliau Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang pandai dalam bab tafsir, punya kekerabatan yang dekat dengan Nabi SAW. Beliau memegang tali kekang kendaraan Ubay bin Ka'ab. Ketika beliau memegang tali kekang kendaraan Ubay bin Ka'ab, orang-orang pun bertanya, berkomentar dengan mengatakan, anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'khudhu birikabi rajulin minal ansar. Wahai Abdullah bin Abbas, engkau adalah sepupunya Rasul, engkau kerabatnya Rasul. Kok bisa engkau menyeretkan kendaraan Abdullah bin Abbas atau kendaraan Ubay bin Ka'ab? Faqal, apa kata Abdullah bin Abbas? Innahu yanbaghi lil habr ayyu'azzam wa yusyarraf. Sesungguhnya selayaknya bagi orang yang berilmu untuk diagungkan, untuk dimuliakan. Ini Ubay bin Ka'ab adalah orang yang berilmu. Sudah ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada para sahabat untuk mengambil qiraah sebagaimana qiraahnya Ubay bin Ka'ab. Beliau termasuk ahli qiraah. Beliau juga termasuk ulama sahabat. Lihat seorang alim ya ikhwan, memuliakan alim yang lain. Seorang sahabi yang ngerti kedudukan, bagaimana kedudukan seorang ulama yang harus dimuliakan. Lihat adab perbuatan Abdullah bin Abbas, itu adalah pendidikan, tarbiyah kepada umat ini tadi. Bahwasannya orang yang berilmu selayaknya juga memuliakan orang yang lebih berilmu. Juga adab bahwasannya nasab tidaklah lebih mulia dibandingkan orang yang berilmu. Sehingga kedudukan yang termulia adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu wal amal, bukan nasab semata ya ikhwan.
Qala Ibnu Sirin rahimahullahu taala, kanu ay as-salaf yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-adab. Kata Muhammad Ibnu Sirin, dulu mereka di kalangan salaf mempelajari adab, ya, atau mempelajari sopan santun, al-hadiyah, sopan santun, kama yata'allamuna al-adab, sebagaimana mereka mempelajari apa? Adab. Qala Amir Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, Amir Asy-Sya'bi, Al-Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, amsaka Ibnu Abbas birikabi Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Pernah suatu hari Abdullah ibn Abbas memegang, menyeret tali kekang kendaraan Zaid bin Thabit. Faqal, lalu ada yang berkata, yaitu Zaid bin Thabit. Kata Zaid bin Thabit, atum sikuli wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Abbas, apakah engkau akan menyeretkan kendaraanku? Engkau memegangkan tali kekang kendaraanku? Engkau seretkan, engkau tuntun aku dalam kondisi engkau adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah anak dari pamannya Rasulullah SAW. Engkau ini kerabat Rasul. Kenapa engkau mau membawakan kendaraanku, menyeretkan kendaraanku? Faqal, unzuru ya tullabal ilm. Antum perhatikan bagaimana jawaban Abdullah bin Abbas. Jawaban habrul ummah. Jawaban habrul ummah. Jawaban ulama umat ini tadi. Jawaban ulama ahli tafsir. Seorang pemuda yang dibina, yang dididik oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan ilmu, dengan tarbiyah an-nabawiyah. Bagaimana jawabannya? Dia mengatakan, inna hakadha nasna'u bil ulama. Demikianlah kami memperlakukan para ulama. Demikianlah kami dituntun untuk bersikap terhadap para ulama. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, hakadha umirna bi ulama'ina. Demikianlah kami diperintahkan untuk bersikap terhadap para ulama kami. Lihat ya ikhwan, bagaimana mereka para ulama, para sahabat memuliakan gurunya, memuliakan orang yang berilmu. Dari sini antum bisa ambil faedah selayaknya antum sebagai murid untuk memuliakan guru. Ya enggak? Nah, kita itu enggak terlalu pengen antum pijeti. Ya enggak? Ada enggak? Pijetin. Ada enggak? Paling disuruh tuh, ratakan tanah tuh. Piket tuh. Ya enggak? Toh bersih untuk antum sendiri, ya apa tidak? Rapi untuk antum sendiri, kenyamanan untuk antum sendiri kan? Tapi males. Sampah buang sembarangan. Kira-kira yang seperti ini layak di mana, Pak? Kita pindah ke Talang Jambi. Ya, yang macam-macam. Kalau macam-macam pindah, ya Pak Zaeh. Ustadz Mugiro, ada Talang Jambi. Difahami? Kalau antum macam-macam, pindah Talang Jambi. Di sini orang-orang yang biarlah, yang beradab, yang berakhlak. Ya enggak? Pondok pesantren itu tempat mendidik orang, tempat membina orang. Kalau antum tidak mau dididik, tidak mau dibina, tidak mau diajari, tidak mau dituntun, terus siapa lagi yang mau nuntun antum? Ya enggak? Siapa lagi yang mau didik antum? Kalau tempat yang seperti ini antum tidak mau dididik, tidak mau dibina, maka tidak ada lagi tempat yang lain yang bisa lebih baik untuk mendidik antum. Qala Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kana Yahya ibnu Sa'id
yujalisu Rabi'ata ibnu Abi Abdurrahman At-Tamimi. Dulu Yahya bin Sa'id bermajelis dengan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman At-Tamimi. Fa idza ghaba Rabi'ah haddatsahum Yahya ahsanal hadits. Wa kana katsiral hadits. Fa idza hadara Rabi'ah kaffa Yahya. Subhanallah ya ikhwan. Dulu Yahya bin Sa'id pernah bermajelis dengan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman At-Tamimi. Kalau Rabi'ah tidak ada, Yahya ini yang nyampaikan hadis. Ya. Dan Yahya ini adalah katsirul hadis, banyak hadisnya. Fa idza hadara Rabi'ah kaffa Yahya. Tatkala Rabi'ah datang, Yahya menahan diri dari menyampaikan hadis. Ya. Dulu si Yahya ibnu Sa'id di majelisnya Rabi'ah, belajar dengan Rabi'ah. Kalau Rabi'ah tidak ada, dia yang ngajar gitu loh, nyampaikan hadis. Tapi kalau Rabi'ah datang, diam, tidak mau nyampaikan hadis. Ijlalan li Rabi'ah, dalam rangka memuliakan Rabi'ah. Walaisa Rabi'atan asan minhu, atau walaisa Rabi'atun asanna minhu wa huwa fima huwa fihi wa kana kullu wahidin minhuma mujillan li sahibihi. Dan pada hakikatnya Rabi'ah bukanlah orang yang lebih tua dibandingkan si Yahya. Sebenarnya Rabi'ah adalah sama dengan si Yahya. Namun masing-masing mereka, Yahya memuliakan Rabi'ah, Rabi'ah memuliakan Yahya. Masing-masingnya menghormati. Kenapa menghormati orang yang berilmu? Jelas ya ikhwan? Lihat ini bagaimana para ulama memuliakan orang yang berilmu ya ikhwan. Enggan, segan gitu loh. Ini kalau kita enggak kadang ya, depan ustadz, ngerepet. Ustadz ngajar, cerita dia. Kira-kira itu memuliakan ustadz apa enggak? Memuliakan gurunya apa enggak? Ini menyampaikan ilmu loh, nyampaikan ilmu ya ikhwan. Ya enggak? Nyampaikan ilmu, nyampaikan hadis. Datang Rabi'ah, enggak mau dia nyampaikan hadis. Segan sama Rabi'ah. Ya apa enggak? Ini ustadznya ngajar, santrinya gaduh ribut, ngoceh santrinya. Gimana itu? Hah? Adab apa tidak? Berarti tidak beradab. Ya, makanya diajari adab. Orang kalau udah ngomong, antum jangan ikut ngomong, dengarkan pula. Wallahu ta'ala. So, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya ya. Naktafi bihadzal qadar.